Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir al-faizin untuk subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita semua menjadi salah satu bagian amal soleh yang dicatat Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Aqra. Ini baru pulang dari peperangan di namanya orang sebutnya dengan perang Hormuzan. Ya. Biasanya sahabat ini kalau pulang ke Umar itu biasanya laporan siapa yang sudah meninggal, siapa yang masih hidup, berapa biaya, laporan lah. Kemudian Sa'id bin Aqra ini menyebutkan nama-nama yang sudah wafat di perang itu. Disebutkan satu-satu, dihafalin itu. Sampai kemudian di ujung kata-kata dia berkata, ada beberapa nama yang saya lupa, dan mereka sudah wafat. Ya. Mendengar itu Umar kemudian menangis. Ya, sambil berkata, jika kau lupa, ya, Umar juga lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Ya, Allah tidak akan pernah lupa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kira bagian dari penggalan-penggalan kisah tentang heroik orang-orang Islam terdahulu. Bagaimana orientasi tujuan mereka hidup itu adalah akhirat gitu ya. Ya. Makanya mungkin kalau kita baca ayat ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu mungkin di kita itu hambar. Di kita itu hambar dengar ayat itu. Memang ada orang yang kalian itu lebih mendahulukan dunia, padahal ada akhirat yang lebih abadi. Ya, ternyata ada orang-orang yang memilih hidupnya seperti itu. Ya. Makanya Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian mengajarkan kita tentang filosofi dari keikhlasan. Ya. Bisa coba perhatikan ketika Allah menggambarkan keikhlasan itu dalam satu ayat yang sangat menarik. Dalam surat Al-An'am ayat 66, gampang dihafal Al-An'am 66. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh dalam binatang ternak itu ada pelajaran besar. Kata ibro itu sama dengan kata abara ya'bur, orang yang sedang menyeberang. Abirus sabil itu penyeberang jalan. Satu akar kata dengan ibro. Seakan-akan kalau kita baca ayat itu yang menyeberangkan kita untuk mendapatkan hidayah Allah. Nah itu ibro. Ya. Nah Allah berfirman, sungguh dalam binatang ternak itu. Binatang ternak itu kan banyak seperti sapi, kambing, onta, itu binatang ternak. Ada pelajaran besar. Apa pelajarannya? Nusakikum min butuniha min baini farathin wa banin wa damin labanan khalisan. Kami Allah ya, memberi minum kalian susu murni. Susu murni. Di mana posisi susu murni itu, Pak? Kotoran. Masya Allah, ya, mimbaini farasin wadami. Ada di antara jaringan darah dan jaringan kotoran. Jadi kalau kita dalam binatang ternak itu ada beberapa jaringan. Nah susu itu ada di bagian tengah. Di samping susu itu ada darah. Di samping susu itu lagi ada kotoran. Coba bayangkan kalau susu itu bocor sedikit, kotoran itu bocor sedikit, itu akan merusak susu. Coba juga kalau bayangkan kotoran itu, jaringan kotoran itu bocor sedikit,
itu akan menodai susu. Makanya Allah menyebut dengan labanan khalisan, susu yang khalis, yang murni. Nah itu sa'igan lisyaribin, itu adalah enak bagi peminumnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata-kata khalis. Khalis itu artinya murni. Satu akar kata dengan ikhlas. Ya kan? Satu akar kata dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah murni. Nah, kalau kita bawa kata ikhlas ini dalam konteks beribadah, artinya dia tidak dikotori darah, tidak dikotori oleh kotoran. Kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ikhlas. Ya. Nah, orang yang sudah melakukan sesuatu karena ikhlas, diarahkan semuanya karena Allah. Biasanya Allah akan senang, atau pasti Allah akan senang. Karena dia merasa bahwa saya sudah, segala-galanya sudah diarahkan ke saya, bukan untuk orang. Kalau Allah sudah merasa diarahkan ke dia, biasanya Allah akan berterima kasih. Nah, kalau Allah sudah berterima kasih, biasanya Allah, atau pasti Allah akan membalasnya dengan balasan terbaik. Nah, inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man aradal akhirata." Kalau ada di antara kalian yang hidup orientasinya akhirat, perhatikan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Ya, dan dia berjalan di atas orientasi itu. Ya. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Sementara dia posisinya sebagai seorang, ya, wa kana sa'yuhum mashkura. Usaha seperti itu pantas untuk diterima kasih. Usaha yang seperti itu pantas untuk diterima kasih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai syakur. Ya kan, innahu, tadi kalau kita lihat di surat Fatir tadi berkali-kali mengatakan innahu ghafurun syakur. Allah itu pandai berterima kasih. Kapan Allah itu pandai berterima kasih? Kalau kita arahkan segala-galanya untuk dia. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa memahami, menghubungkan antara jaringan susu tadi dengan kata keikhlasan. Nah, mudah-mudahan jadi cara kita berpikir, cara kita beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.